Keesokan harinya, polisi membongkar lantai tersebut dan betapa kagetnya menemukan 16 mayat yang sudah membusuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini balik lagi bersama Bro Juan ya, setelah lama tidak update. Kali ini Bro Juan kembali dan sepertinya akan membahas tentang fakta-fakta pembunuhan, bro, atau pembunuhan berantai gitu yang biasa kita sebut tuh psikopat ya. Dan kali ini gue tertarik sih untuk bahas kasus dari John Wayne Gacy, seorang badut menyamar jadi badut untuk mengelabui korban-korbannya untuk dia eksekusi, teman-teman. Sungguh biadab sekali ya. Oke, kita langsung aja ke ceritanya. Jadi, John Wayne Gacy ini lahir di Chicago 17 Maret tahun 1942. Dia tuh adalah seorang penjahat yang memerkosa dan membunuh para korban-korbannya. Setidaknya ada 33 korban, teman-teman, dan itu semuanya anak laki-laki. Wow, itu sungguh sangat penyimpangan sekali ya. Dan itu kejadian terjadi di Amerika Serikat. Ia merupakan anak kedua dari 3 bersaudara, teman-teman. Dan pada saat kecil, Gacy ini sering mendapatkan kekerasan verbal maupun fisik dari ayahnya yang pecandu alkohol. Dan lebih parahnya lagi, di saat dia sekolah, dia tuh sering mendapatkan bully-bully gitu ya, teman-teman. Dan ngerinya lagi, pada umur 9 tahun, Gacy ini pernah terjadi dilecehkan gitu oleh teman ayahnya. Wow, mungkin itu sangat tertekan sekali ya, teman-teman, dan buat si Gacy ini trauma. Padahal di dalam dunia bisnis, Gacy ini adalah sosok yang sukses di bidang kontraktor ya, teman-teman. Sungguh disayangkan sekali. Padahal dia tuh sukses dalam dunia bisnis, tapi mempunyai kelakuan yang menyimpang. Jadi kisah awalnya terbongkarnya kejahatan Gacy ini terjadi pada tahun 1978, teman-teman, dari seorang anak yang bernama Robert. Jadi ceritanya si Robert ini yang berumur 15 tahun ditawarin nih pekerjaan oleh seorang kontraktor atau si Gacy ini ya, teman-teman. Nah, Robert ini pamitlah kepada ibunya, Nyonya Peace, untuk menemui kontraktor tersebut. Nah, singkat cerita, 2 hari kemudian Nyonya Peace heran nih, kok si Robert nggak ada kabar gitu kan, dan nggak pulang-pulang gitu. Nah, Nyonya Peace ini nyusulin si Robert ini karena ya dia khawatir juga. Nyonya Peace ini pergi menyusul Robert dan ternyata dia tidak menemukan Robert. Akhirnya Nyonya Peace ini menelponlah polisi atau melapor ke polisi ya, teman-teman. Menurut keterangan Nyonya Peace ini, Robert pergi untuk menemui salah satu kontraktor yang menawari dia kerja, dan itu tidak ada kabar lagi, teman-teman. Dan ternyata yang menawarkan kerja itu adalah si John Wayne Gacy, si psikopat. Polisi pun pergi untuk menyelidiki toko yang sedang direnovasi oleh si Gacy ini, teman-teman. Pada tahun yang sama, polisi itu menemukan bukti-bukti bahwa si Robert atau anaknya Nyonya Peace ini pernah berada di rumah si Gacy. Pernah ada di rumah si Gacy. Lalu polisi ini mencarilah latar belakang si Gacy ini. Dan ditemukanlah fakta-fakta bahwa pada tahun 1968, Gacy si psikopat ini pernah terjerat kasus pemerkosaan seorang anak laki-laki dan dipenjara 10 tahun, teman-teman. Wow. Wah, parah sekali, teman-teman. Padahal pada saat kasus itu terjadi, istrinya tuh sedang mengandung, hamil, dan melahirkan seorang anak laki-laki juga, teman-teman. Oh, betapa tidak terpukulnya seorang istri ketika mengetahui kelakuan suaminya seperti itu, dan
Pada akhirnya istrinya menceraikan lah si Gessi ini. Singkat cerita, si Gessi psikopat ini dibebaskan lah pada tahun 1970 teman-teman, karena menurut kepolisian Gessi ini berkelakuan baik, dan dengan seizin polisi dia tinggal di Des Plaines, pinggiran kota Chicago, dan rencananya si Gessi ini bakalan menikah lagi teman-teman. Gak lama pindah, emang si brengsek ya, dia tuh didakwa lagi mencoba akan memperkosa seorang anak laki-laki lagi, remaja ya teman-teman. Dan karena anak laki-laki ini tersebut adalah homoseksual dan tidak hadir saat persidangan, maka si Gessi ini dibebaskan begitu saja, tidak menjadi tersangka. Polisi pun tidak melepaskan si Gessi begitu saja. Polisi mengamati aktivitas dan mengamati rumah Gessi terutama. Setelah mendapatkan izin untuk memeriksa rumah Gessi, polisi pun menggeledah rumah Gessi. Di rumah itu samar-samar tercium bau-bau busuk dari bawah lantai. Sebelum polisi membongkar lantai tersebut, Gessi mengakui telah membunuh banyak anak laki-laki dan dikubur di bawah lantai rumahnya. Wow. Sebelum Gessi membunuh anak-anak tersebut, dia melakukan sebuah aksi yang tidak terpuji ya teman-teman, yaitu memerkosanya dahulu. Keesokan harinya, polisi membongkar lantai tersebut dan betapa kagetnya menemukan 16 mayat yang sudah membusuk. Dan Gessi si psikopat ini membawa polisi ke peternakannya. Dia mengakui bahwa sebagian mayat dibuang di peternakan, di sungai dan sekitar area rumahnya teman-teman. Wow, ini sungguh biadab sekali ya. Dan di situ ditemukan sebanyak 20 mayat juga yang sudah membusuk. Tetangga di sekitar rumah pun kaget setelah mendengar kasus tersebut, karena pihak tetangga menilai John Wayne Gessi ini adalah seseorang yang baik, rajin beribadah, dan membantu tetangganya, dan bahkan Gessi ini selalu meluangkan waktu untuk menghibur anak-anak yang sakit di rumah sakit teman-teman. Jadi dia tuh berpakaian seperti badut dan menghibur para anak-anak yang sakit, padahal badut itulah untuk mengelabui anak-anak tersebut. Jadi selama dia menghibur itu di rumah sakit, dia tuh sambil mencari korban teman-teman. Wow, jahat sekali ya. Banyak juga anak-anak remaja yang terkecoh oleh penampilan Gessi tersebut, dengan dia tuh mengiming-imingi hal yang mereka sukai. Lalu setelah mereka mau nih ikut ke rumah, langsunglah dibius teman-teman, dan setelah itu ya langsung dieksekusi. Kesaksian korban yang lolos dari pembunuhan Gessi ya teman-teman. Jadi korban yang selamat itu bernama Ringgal ya teman-teman. Dia menceritakan saat dia sedang berjalan di pinggiran kota untuk menuju pulang ke rumahnya, datanglah mobil hitam yang dikendarai si Gessi ini teman-teman, menghadangnya, dan Gessi itu kayak memuji-muji gitu bahwa Ringgal tuh mempunyai kulit yang bagus atau tampan atau good looking gitulah. Dan terus si Ringgal ini masuklah ke dalam mobil Gessi itu, dan dia tuh diberikan hal yang dia sukai, atau dia dibeli rokok ya, tepatnya kayak rokok ilegal gitu yang dilarang gitu ya teman-teman, rokok ganja. Ringgal yang sedang capek berjalan dan kedinginan sangat senang sekali bisa diberikan tumpangan oleh Gessi dan diberikan rokok jahat itu teman-teman. Dan baru saja dia menghabiskan setengah batang rokok tersebut, si Gessi ini langsung meringkus Ringgal dan membiusnya. Ketika Ringgal ini sudah sadar, dia sudah berada di salah satu ruangan yang di sekitar ruangan itu banyak sekali alat-alat penyiksaan. Betapa kagetnya dia melihat pakaian dia sudah ditelanjangi oleh si Gessi ini teman-teman. Dan pada saat itu Ringgal langsung
bius lagi, jadi dia nggak sadar apa-apa. Pada keesokan harinya, Ringgal ini sudah sadar dan dalam keadaan berpakaian di bawah patung Lincoln Park, Chicago. Ringgal yang tadinya menyangka tidak akan bisa pulang dan selamat dari Gacy, lantas Ringgal langsung pergi ke rumah pacarnya dan ia langsung dibawa ke rumah sakit. Ditemukanlah bekas penyiksaan Gacy, si psikopat itu, dan hatinya teman-teman rusak ya, bukan rusak karena putus cinta, tapi karena terlalu banyak menghirup kloroform ya, atau dibius teman-teman. Dan Ringgal inilah salah satu korban yang tidak dibunuh ya, entah apa alasannya, yang jelas hanya Gacy yang tahu. Tidak hanya jadi badut, Gacy si psikopat ini juga pernah menjadi seorang polisi untuk mengelabui para korbannya. Jadi dia menjadi seorang polisi, terus nyari-nyari masalah kepada anak-anak remaja, terus dibawalah, dibujuklah untuk ke rumahnya dan langsung dieksekusi teman-teman. Pada akhirnya 13 Maret tahun 1980, Gacy si psikopat ini dijatuhi hukuman mati. Dan pada tanggal 10 Mei tahun 1994, akhirnya Gacy dieksekusi dengan cara disuntik mati. Ya kurang lebihnya seperti itulah teman-teman cerita pembunuhan berantai dari John Wayne Gacy ya. Sungguh-sungguh sangat ironis sekali ya, karena banyak sekali anak-anak remaja yang diperkosa lalu dibunuh oleh dia teman-teman. Dan sangat sungguh disayangkan sekali setelah terjadi berpuluh-puluh korban, barulah polisi bisa menangkap atau mengungkap kasus kejahatan John Wayne Gacy ini ya. Dan mohon maaf juga kalau ada salah-salah kata ya, semoga dengan cerita ini bisa menambah informasi untuk teman-teman semua. Saya Bro Juan, terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe.